Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja dalam jabatan PPG Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Susi Sundari. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan keempat LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2015 03 05 2189. Saya adalah guru di SMKS PGRI 3 Walikukun Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Angkatan keempat tahun 2021. Dan ini adalah nomor kartu peserta ujian saya. Silahkan menyimak video saya, mohon kritik, saran, dan masukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ferdi. Dilihat samping kanan kiri kalian masih ada sampah berserakan apa tidak? Sudah bersih? Sebelum kalian masuk tadi sudah mencuci tangan? Sudah. Walaupun kita pertemuan tatap muka, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan atau memakai hand sanitizer dan menjaga jarak. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? Titis tidak masuk, alasannya? Ferdi ada? Hilda? Oke, berarti hari ini yang tidak masuk hanya Titis. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk semua anak-anakku, saya mohon berdiri.
hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, Ibu akan memberikan materi tentang usaha waralaba. Untuk kompetensi dasarnya 3.12, menganalisis usaha waralaba dan peranannya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 4.12, menyusun laporan waralaba dan peranannya. Bu Susi berharap kalian bisa menyusun prosedur atau langkah-langkah waralaba di minimarket Indomaret. Seperti itu ya tujuannya. Bu Susi akan membagikan video. Silakan kalian menyimak video yang ada di layar. Hai, ketemu lagi dengan aku Imam Ombeng dan sekarang dengan teman aku Dedeh Surede. Kali ini kita akan tutorial SOP-nya pelayanan di Alfamart. Kita ikutin ya, tahap-tahap. Selamat datang di Alfamart. Panjang. Ini Pak panjangnya. Oh, makasih Mbak. Sudah Pak, ada lagi yang mau ditambahkan? Iya Mbak. Dengan saya Dede Kurniasi, ada kartu alfanya? Ada Mbak, tadi dompet ya Mbak ya? Oke, sudah selesai. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang kalian petik dari video tersebut? Kira-kira tentang apa? Pelayanan Alfamart yang sangat baik dan nyaman. Iya, pelayanan Alfamart yang baik, ramah dan juga nyaman tempatnya ya. Apakah dari kalian ada yang pernah melihat usaha waralaba? Pernah Bu? Pernah? Semuanya pernah? Di mana kalian melihat usaha waralaba tersebut? Di mana Ferdi? Di Walikukun Bu. Di Walikukun? Ada toko waralaba. Ya. Kemudian contoh waralaba di Walikukun itu apa saja, ada yang tahu? Silahkan Aprilia. Alfamart dan Indomaret. Alfamart sama Indomaret ya. Pernah kalian belanja di toko Alfamart sama Indomaret? Pernah ya, oke, semuanya pernah. Selanjutnya Bu Susi akan membagikan bahan ajar kepada kalian. Sudah mendapatkan semua? Kalian bisa membaca bahan ajar tersebut selama 5 menit. Silahkan dibaca. Sudah selesai? Sudah. Dari bahan ajar yang Ibu berikan, yang Ibu bagikan tadi, apa yang dimaksud dengan waralaba? Hilda, silahkan. Hak khusus yang dimiliki seseorang atau perusahaan terhadap suatu sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang sudah terbukti keberhasilan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian franchise. Oke, untuk jawaban Hilda. Ada jawaban lain tentang waralaba? Silahkan. Dian. Suatu perikatan yang dimana salah satu pihak diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu karakter dari sebuah usaha milik pihak lain dengan membayar suatu imbalan. Oke, terima kasih untuk jawabannya Dian sama Hilda. Jadi untuk waralaba itu sendiri, suatu pihak atau seseorang itu bekerja sama dengan pihak lain. Dengan kata lain, ada syarat dan ketentuan yang harus dibayarkan setelah perjanjian tersebut terjadi. Itu ya. Kemudian untuk waralaba itu dikelompokkan menjadi 4. Ada yang bisa menjawab? Silakan, Afifah. Product and Manufacturing Franchise, Business Opportunity, Venture, Business Format, Franchising. Selanjutnya Bu Susi akan menayangkan sebuah PowerPoint. Silakan kalian menyimak PowerPoint yang ada di layar monitor.
Hari ini materi kita tentang waralaba. Waralaba adalah suatu perikatan yang dimana salah satu pihak diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu karakter dari sebuah usaha milik orang lain dengan membayar suatu imbalan. Itu adalah waralaba. Selanjutnya penggolongan dari waralaba tadi. Yang pertama produk franchise, manufacturing franchise, business opportunity ventures, business format franchising. Kemudian untuk pihak yang terlibat dalam waralaba, yang pertama adalah pemberi waralaba dan yang kedua adalah penerima waralaba. Contohnya jika Bu Susi adalah seorang yang memberikan waralaba kepada Hilda, berarti Hilda sebagai penerima waralaba. Tetapi antara Bu Susi sama Hilda itu ada perjanjian, ada persyaratan yang harus dibayarkan setelah perjanjian terjadi. Seperti itu ya. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian dari waralaba, keuntungan yang pertama itu mempunyai sistem yang sudah terbukti berhasil. Di Indonesia itu terkenal sekali yang namanya Indomaret sama Alfamart ya. Kemudian keuntungan yang kedua mempunyai brand image yang sudah dikenal luas dan terbukti berhasil. Dan yang ketiga itu resiko dari kerugian itu sangat kecil. Untuk kerugian dari waralaba yang pertama mewajibkan membayar royalty fee, kemudian harus membayar franchise fee, dan kerugian yang ketiga memberlakukan aturan main yang harus diikuti. Untuk contoh bisnis waralaba di bidang makanan itu contohnya CFC, kemudian Paparons itu juga ada, kemudian kuliner Solo itu juga bisa. Untuk selanjutnya yang di bidang minimarket ada Indomaret sama apa? Alfamart bisa, Alfamidi juga bisa. Dari PowerPoint yang Ibu tayangkan tadi, sebutkan apa yang kalian ketahui tentang tipe waralaba. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan Ken. Treatment franchising, product distribution franchising, dan deal franchising. Oke, terima kasih untuk jawabannya Niken. Kemudian sebutkan pihak yang terlibat dalam usaha waralaba. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Silakan Fitri. penerima waralaba dan pemberi waralaba. Oke, terima kasih untuk jawabannya Fitri. Contoh waralaba di bidang makanan, ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Silakan Monika. KFC, Red Crispy, dan Paparon. Oke, terima kasih. Kalau waralaba di bidang minimarket, ada yang bisa menjawab? Silakan Nabila. Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Terima kasih jawabannya untuk Nabila. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD. Silahkan. Sudah dapat semua? Kalian bisa menyimak di layar monitor dulu untuk LKPD-nya. Itu sama dengan yang ada yang kalian dapatkan di kertas itu ya. Petunjuk kegiatan dilihat, kalian bisa membaca. Yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian tulislah nama kalian, nomor absen dan kelas. Kemudian bacalah petunjuk, pola serta setiap kegiatan. Dan yang keempat, kerjakan kegiatan dengan teliti. Untuk uraian materi singkat sudah ada di print out waralaba yang Ibu bagikan. Kemudian di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama, untuk kelompok pertama Ferdi, Hilda, Afifah, dan Aprilia. Untuk kelompok kedua Fitri, Monika, Nabila. Untuk kelompok ketiga Diah Putri sama Niken. Silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang kalian bisa melihat di layar monitor
Apa yang ada di benak kalian jika kalian berada di toko tersebut, di toko yang A? Ada jawaban? Silahkan. Silahkan Dia Putri. Bingung dan mengevaluasi kembali manajemen toko. Bingung dan akan mengevaluasi kembali dari manajemen toko. Ada jawaban lain? Silakan Dian. Berwaralaba dengan minimarket yang sudah dikenal. Oke, berwaralaba dengan minimarket yang sudah terkenal. Terima kasih untuk jawabannya. Kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan dari aktivitas yang E. Silahkan kalian mengerjakan bersama kelompok kalian dari tugas kelompok yang Ibu berikan. Ada kesulitan untuk kelompoknya Fitri? Ada yang ditanyakan untuk kelompoknya Dian? Tidak ada. Silakan dikerjakan bersama kelompok masing-masing. Ya dikerjakan satu aja nanti presentasi. Pengertian waralaba ditulis di sini, dilihat di bahan ajar. Satu aja yang dikerjakan. Di bahan ajar ada kan? Bawahnya. Ini bukan bawah apa? Pengertian ini ya, pengertian waralaba. Terus soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan penggolongan di garis bawah itu enggak apa-apa. Nah, lihatnya dari bahan ajar. Soal yang pertama apa? Pengertian. Ini tadi sudah ada. Oh, tadi yang dijawab apa tadi? Dijawab di sini nggak apa-apa. Kemudian soal yang lain kan boleh melihat HP. Yang ini pengertian waralaba ditulis di sini. Dilihat di bahan ajar ada. Penggolongan waralaba sama tipenya juga ada di bahan ajar. Coba kalian buka tipe dan penggolongan waralaba. Nah, ini untuk tipe. Kemudian penggolongannya ada berapa itu? 4. Nah, bisa ditulis di situ ya. Sudah? Yang dikerjakan satu aja nggak apa-apa. Punya aja apa punya aja. Untuk soal yang kedua, penggolongannya sudah tahu? Ya, di bahan ajar ada. Kalau mau lihat referensi HP juga boleh. Sudah selesai? Sudah, oke, terima kasih. Jika sudah selesai, silahkan untuk perwakilan kelompok untuk presentasi maju ke depan. Kelompok siapa yang akan maju? Kelompoknya Ferdi, silahkan. Ya, untuk kelompok Ferdi silahkan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Lukman dan bersama saya rekan-rekan saya Afilia Putri Lestari, Hilda Vita Nurul Munawwarah, Afifah Laila Firdausi. di sini saya akan presentasi tentang bisnis waralaba.
Apa yang ada di dalam benak Anda ketika melihat gambar tersebut? Toko A terlihat sepi pengunjung dan toko B terlihat ramai pengunjung. Jawaban kelompok kami, toko A merupakan toko yang berdiri sendiri dengan pengelolaan secara mandiri sehingga belum banyak yang mengenal toko tersebut. Tetapi toko tersebut tidak akan membayar royalti kepada seseorang. Toko A merupakan toko yang berwaralaba dengan investor, jadi masyarakat seluruh Indonesia mengetahui toko tersebut, jadi resiko kegagalan kecil. Pure franchising atau bisnis format merupakan jenis waralaba yang mendapatkan hak sepenuhnya mulai dari trademark, penjualan, perawatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen dan teknik, pengendalian kualitas, dan lain sebagainya. Contohnya adalah restoran, fast food, pendidikan, konsultan, dan lain-lain. Syarat waralaba di Indomaret. 1. Warga negara Indonesia. 2. Menyediakan lokasi toko di area komersial dengan luas ideal 1.120 sampai 200 meter persegi. 3. Memiliki kelengkapan izin usaha minimarket meliputi IMB atau IPB, RUKO, UUG atau HO, SIUP, TGP, IUTM atau IUTS, STPW, NPWP, PKP, dan lainnya. 4. Menyediakan dana investasi dengan nilai estimasi 394 juta rupiah. 5. Memiliki jiwa entrepreneur dan fokus pada sistem waralaba Indomaret. Sekian dari kelompok kami. Dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kelompok kami. Iya, terima kasih untuk kelompoknya Ferdi. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1, silakan. Saya Bu. Silakan Monika. Apa keuntungan yang diperoleh dari bisnis waralaba? Oke, apa yang keuntungan dari bisnis waralaba? Untuk kelompoknya Ferdi silakan dijawab. 1. Proses membuka usaha yang lebih cepat, mempunyai sistem yang sudah terbukti berhasil. 3. Resiko kegagalan sangat kecil. Ada pertanyaan yang lain? Untuk pertanyaan yang lain, silakan Dian. Kerugian apa yang didapatkan dari bisnis waralaba? Kerugian apa yang didapatkan dari bisnis waralaba? 1. Wajib membayar franchise fee dan royalty fee. 2. Mengikuti aturan main yang diikuti. Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Sudah cukup Ferdi, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompoknya Ferdi. SMK hebat, SMK? Bisa. Briga? Jaya. Oke, di sini Ibu akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang waralaba? Siapa yang bisa menjawab pengertian waralaba? Hilda mungkin atau Dian? Ferdi, silakan. Ferdi. Waralaba adalah suatu perikatan yang diminta salah satu pihak diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu karakter dari sebuah usaha milik pihak lain dengan membayar suatu imbalan. Iya, terima kasih untuk jawabannya Ferdi. Jadi itu tadi pengertian dari waralaba. Kemudian Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi selama 10 menit ya.
Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silahkan ditukar dengan teman sebelahnya. Untuk soal nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Silakan Hilda. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan waralaba menurut IFA? Jawabannya A, Bu. Merupakan hubungan kontraktual antara franchisor dan franchise yang menawarkan waralaba atau berkewajiban untuk menjaga minat melanjutkan dalam bisnis franchise di daerah tersebut seperti bagaimana dan pelatihan di mana dalam franchise beroperasi di bawah nama umum perdagangan, format dan atau prosedur yang dimiliki atau dikendalikan oleh franchisor dan di mana franchise memiliki atau akan membuat investasi modal substansial dalam bisnis dari sumber daya tersendiri. Ya, betul sekali. Jadi untuk nomor 1 jawabannya yang A, itu menurut IFA. Kemudian yang B itu menurut peraturan undang-undang RI. Sedangkan yang C itu menurut Gilbert. Kemudian untuk soal nomor 2, ada yang bisa menjawab? Silakan Ferdi. Silakan. Pengertian franchise menurut Dominique Pilonmon adalah B. Mengemukakan mengenai franchise sebagai berikut. Kerjasama di bidang perdagangan atau jasa yang dipandang sebagai salah satu cara untuk mengembangkan sistem usaha di lain tempat, di mana franchisor secara ekonomi sangat untung karena ia mendapatkan manajemen fee dari franchise. Barang produknya bisa tersebar ke tempat lain di mana franchise mengusahakan franchise-nya. Dan bagi konsumen yang memerlukan barang hasil produksinya franchise cepat didapat serta dalam keadaan fresh dan belum atau tidak rusak. Oke, benar. Untuk selanjutnya yang terakhir nomor 10, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Dian. Langkah ketiga akan membuat waralaba adalah D. Membangun brand. Jawabannya apa Dian? D. Membangun brand. Membangun brand. Oke, terima kasih. Benar sekali. Dari ke-10 soal tadi, ada yang paling sulit soal nomor berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Baik, kita lihat soal nomor 3. Apa pula bisnis franchise dikelompokkan menjadi 4 International Franchise Association, yaitu yang promotion franchise itu ya. Untuk yang menurut IFA itu memang dikelompokkan menjadi 4. Ada product franchise, kemudian promotion franchise, ada place franchise, dan yang terakhir adalah people franchise. Seperti itu ya. Kemudian ada soal lagi yang sulit? Tidak ada? Tidak. Kalau sudah silakan ditulis benarnya berapa, salahnya berapa. Kemudian kumpulkan ke Ibu sekarang. Terima kasih. Dari ke-10 soal tadi, nilai tertinggi ada di urutan nomor 5. Kemudian untuk nilai terendah nanti bisa lebih belajar ya. Kemudian untuk soal yang paling sulit itu ternyata di nomor 3 tentang IFA, pengelompokan IFA tersebut ya. Kemudian untuk hari ini apa yang kalian dapatkan tentang materi hari ini? Silakan Ferdi ya. Tentang waralaba. Tentang waralaba, menurut pendapatmu, jika kalian mempunyai modal besar sekitar 300 jutaan, kalian lebih memilih usaha sendiri atau berwaralaba? Saya, Bu. Silakan Yuda. Berwaralaba karena dengan resiko kegagalan lebih kecil. Milih berwaralaba karena resiko kegagalan lebih kecil. Ada jawaban lain? Dian, silakan. Usaha sendiri dengan alasan bebas dalam mengelola toko sendiri. Oke, jadi Dian lebih memilih usaha sendiri karena bisa mengelola toko itu sendiri ya. Untuk selanjutnya, untuk materi minggu depan, silakan kalian mempelajari modul 5 tentang direct marketing. Terima kasih untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Untuk penutupan, SMK hebat, SMK? Bisa. Briga? Terima kasih. Terima
kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.